Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mari Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, ya, kesempatan Isra Mi'raj. Jadi insya Allah pengajian kita akan memperingatinya pada hari Sabtu ini, insya Allah kita akan ada halaqah. Tapi pada malam hari ini, malam 27 Rajab, insya Allah Ivan akan sedikit mengulas mengenai kejadian Isra Mi'raj dan juga hikmah yang bisa diambil dari Isra Mi'raj, insya Allah. Ya. Sebelumnya mengenai referensi, Ivan meneruskan apa buku yang kita baca dahulu, ya, The Footsteps of the Prophet, ya, karangan Profesor Tariq Ramadan, ada bab mengenai Isra Mi'raj. Kemudian sedikit juga dari bukunya Martin Link, Muhammad, His Life Based on the Earlier Sources, ya, Martin Links atau Abu Bakar Sirajuddin, ya, tertulis di bawahnya itu. Oke, insya Allah. Ya, sedikit mengenai kejadian Isra Mi'raj itu sendiri, ya. Para ulama menyebut, para ulama kebanyakan dari mereka menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jadi sebagian besar pendapat demikian. Jadi bukan hanya di Indonesia, ya, di KGRI sendiri kalau ibu-ibu bapak-bapak mengikuti, Imam Jamal Hamud juga mengadakan peringatan Isra Mi'raj dengan Al-Madinah. Kemudian di Amerika juga sekarang banyak juga conference atau teleconference atau Zoom meeting mengenai perayaan Isra Mi'raj, tetapi ada perbedaan pendapat, itu poinnya, ya. Dan tidak masalah, tapi sebetulnya yang poinnya bukan tanggal 27 Rajabnya, ya, jadi tidak perlu dipertentangkan. Sebagian besar 27 Rajab tidak apa-apa, tetapi yang utama adalah hikmah dari kejadiannya, itu yang penting, ya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita ini kalau tidak dibiasakan seringkali lupa, ya, atas tidak mengalokasikan waktu untuk mengingat Rasulullah. Jadi semakin banyak kesempatan kita untuk mengingat Rasulullah, semakin banyak tidak hanya mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan hasanah, tapi juga kita dapat belajar karena dapat melihat jejak langkah Rasulullah untuk mempelajari sifat-sifat beliau, insya Allah. Mari sedikit mengenai kejadiannya, ya. Kejadiannya pada malam itu Rasulullah SAW sebetulnya berada diundang, ya, di rumahnya Hani. Ya. Siapa Hani tersebut? Hani adalah sepupu dari Rasulullah SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Hani itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya dari Abi Thalib dan Fatimah. Ya, ini bukan Fatimah putrinya Nabi Muhammad, tapi Fatimah ibunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ibunya namanya Fatimah, istrinya juga namanya Fatimah. Ya, Hani, ya, Hani sepupu Rasulullah SAW. Jadi pada malam hari itu beliau diundang karena Fatimah ibunya Hani, dan Hani itu sering mengundang, kemudian sholat bersama, ya, sholat malam bersama. Nah, ingat ini sebelum Isra Mi'raj, ya, jadi belum ada perintah sholat 5 waktu. Sholatnya hanya di pagi hari, sholat subuh dan juga sholat malam, ya, itu situ saja. Bahkan tahajud, ya, sholat malam seperti Isya, ya, sholat tahajud lain lagi, ya, itu ada wajib, ya, sholat tahajud untuk Rasulullah SAW, ya. Tapi ini setelah makan malam mungkin beristirahat, kemudian sholat bersama, kemudian Rasulullah SAW beristirahat sebentar, kemudian seperti kebiasaannya Rasulullah SAW menuju Ka'bah, ya, karena Rasulullah SAW senang untuk melakukan tahajud atau sholat malam di Ka'bah, ya. Oh, sebetulnya sedikit lagi, Hani ini suaminya bukan Muslim, ya, tetapi tidak baik, ya, perangainya baik terhadap umat Islam, ya. Tapi beliau seperti halnya Abu Thalib tidak masuk Islam, ya. Paling tidak pada saat kejadian ini belum masuk Islam, dan Ivan tidak ada riwayat yang jelas apakah masuk Islam atau tidak, ya. Nah, kembali lagi, jadi Rasulullah SAW setelah mengunjungi atau berkunjung ke rumah Hani, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju Ka'bah, dan di Ka'bah Rasulullah SAW setelah sholat malam merasa ngantuk sekali, kemudian tertidur, dan Jibril datang alaihissalam dan membangunkan Rasulullah SAW 3 kali, dan pada saat yang ketiga Rasulullah SAW bangun, kemudian bersama Jibril keluar dari sanctuary-nya Ka'bah, dan disitulah Rasulullah SAW melihat
Borak, ya. Di Indonesia ada airline dulu ya, Borak ya. Nah, itulah Borak, nama binatangnya ya. Besarnya antara keledai dan anak kuda kalau tidak salah ya, dari riwayatnya. Ada sayapnya ya. Dan menurut riwayat walau alam ya, itu adalah Borak juga adalah yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim ya. Pada saat sering berkunjung, beliau berkunjung sendiri antara Palestina dan Mekah ya, untuk mengunjungi istrinya Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, walau alamnya itu riwayatnya tidak terlalu jelas, tapi banyak orang yang mempercayainya. Anyway, yang poinnya sekarang naik buruk, kemudian Jibril dan Rasulullah SAW menuju dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina. Ya, ingat pada saat itu umat Islam masih melaksanakan sholat kemana kiblatnya? Ke Palestina ya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ke Palestina naik buruk, kemudian banyak riwayat mengenai apa yang dilihat Rasulullah dalam perjalanan tersebut, tapi kita tidak ada waktunya mungkin untuk membahas semua pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas pada saat itu langsung Rasulullah SAW sudah sampai di Palestina. Di situ Rasulullah SAW, mungkin ibu-ibu bapak pernah mendengar, memimpin sholat para nabi, ada 124.000 menurut salah satu riwayat ya, para nabi, dan ini menunjukkan bahwa keuniversalan ajaran agama kita ya. Kemudian agama Islam ya. Kemudian setelah selesai memimpin sholat tersebut, Rasulullah SAW ditawari minum 2, anggur atau susu. Dan Rasulullah SAW memilih susu. Dan Jibril berkata Rasulullah SAW bahwa kamu milih ini seakan-akan memang agamamu adalah agama yang fitrah, atau ajaran agama yang kamu ajarkan adalah ajaran agama yang fitrah ya, dan umatmu adalah umat yang fitrah juga ya. Disitulah jadi ada hikmahnya Rasulullah SAW memilih susu dibanding wine ya, anggur. Dan dari situ berikutnya adalah naik buraq lagi bersama Jibril, kemudian naik ke atas ya, atas dalam arti vertikalnya, karena di sini terlepas dari batas ruang dan waktu ya. Jadi di situ ada ceritanya kan, ada 7 langit, kemudian di tiap level Rasulullah SAW bertemu nabi ya, nabi-nabi terdua, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa dan Harun, dan kemudian Nabi Ibrahim dan sebagainya ya. Nah, kemudian sampai pada suatu saat Jibril tidak bisa bersama lagi ya, tetapi pada saat itu Jibril sudah dalam bentuk malaikatnya ya. Jadi tadi pada saat di Mekah bentuk manusia, tapi pada saat naik Mi'raj itu sudah dalam bentuk malaikatnya ya. Hanya 2 kali Jibril itu menampakkan diri kepada Rasul dalam bentuk malaikat ya, pada saat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, pada saat menerima pada saat memberikan ayat yang pertama, dan juga pada saat Islam, pada saat Mi'raj ini ya. Oke, jadi Jibril tidak bisa naik, dan itulah Rasulullah SAW sendiri yang bertemu Allah. Dalam hal ini tidak dalam batas ruang dan waktu ya, experiential spiritual, kita imani bahwa secara experiential Rasulullah SAW bertemu Allah. Dan apa yang terjadi? Pertama, Rasulullah SAW mendapat ajaran akidah Islam ya. Mungkin ibu bapak mengenal ya, dalam surat Al-Baqarah ya, sedikit mungkin bisa kita lihat ya, ayat ini ya, amana rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi ya, wal mu'minun ya, kullun amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufariqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Surah Al-Baqarah ini yang kursor Ivan ini ya. Jadi ini disampaikan pada saat Isra Mi'raj. Jadi ayat-ayat yang lain disampaikan di bumi, tetapi ayat ini disampaikan di hadapan Allah langsung ya, disampaikan dari singgasana Allah ya, disebutkan Al-Arsy ya. Dari sinilah ayatnya ya, dan kita lihat ya, iman kepada Allah, believe in God ya, iman kepada malaikat, angels, kepada buku, kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab ya, plural ya, jamak di sini, kepada malaikat, kepada rasul-rasul Allah. Kemudian di sini to you is the end of the journey, berarti ada hari akhir, dan juga kita
percaya akan takdir kita ya, we hear and we obey ya, kita percaya apa yang telah diberikan kepada kita ya. Ya di situ akidah kita disampaikan, kita dapat pada saat itu. Kemudian hal lain yang juga Rasulullah SAW terima pada saat itu, mungkin yang paling dikenal adalah perintah sholat 5 waktu. Tadinya bukan 5 waktu ya, 50 waktu. Subhanallah. Ya, jadi mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW turun sampai bertemu Nabi Musa ya di langit-langit, level-level langit tadi. Kemudian Nabi Musa berkata, kembali lagi ke atas, bertemu Allah, minta kurangi karena umatku juga tidak mampu. Terus berulang-ulang sampai akhirnya 5 kali, ya 5 kali, dan Nabi Musa tetap berkata naik lagi, minta lagi, tapi Rasulullah SAW tidak mau mengurangi lagi. Beliau berkata alaihissalam, saya tidak mau naik lagi ke atas untuk meminta kurang dari ini. Anyway, 5 kali ini setiap kali sholat mendapat 10 hasanah. Jadi seperti sholat 50 kali. Ya, dan itulah jadinya kita sholat 5 kali, sekarangnya 5 waktu. Pada saat itu, setelah itu umat Islam sholat 5 waktu. Ya, nah Rasulullah SAW kembali ke Masjidil Aqsa dengan Burak dan Jibril. Kemudian dari situ dengan naik Burak bersama Jibril kembali ke Mekah dan bertemu menyusul karavan yang sedang pulang dari Palestina atau Syria, Palestina dari Syam, pada saat itu sebetulnya disebutnya Syam, ke Mekah yang menyusul, dan Rasulullah melihat bentuk penampakan dari karavan tersebut ya, para pedagang, dan itu nantinya menjadi bukti kebenaran dari perjalanan ini karena Rasulullah SAW bisa menunjukkan dengan detail bentuk karavan tersebut, dan kaum umat Quraisy kaum Quraisy di Mekah dapat melihatnya sendiri pada saat karavan itu sampai di Mekah. Ya, oke. Jadi sampai di Mekah, kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah Hani dan mereka sholat pagi bersama, ya, sholat subuh bersama. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW menceritakan pengalaman tersebut kepada Hani, dan kemudian berkata akan menyampaikan kepada umat atau kaum Quraisy. Hani langsung menarik bajunya Rasulullah SAW sampai diriwayatkan tertarik ya bajunya seperti itu, dan agak sedikit terangkat pakaiannya dan terlihat perutnya Rasulullah SAW ya, di salah satu riwayatnya. Saking kuatnya Hani menarik Rasulullah SAW untuk jangan sampai nanti orang-orang akan tidak mempercayai kamu dan sebagainya. Dan apa yang ditakutkan Hani itu benar-benar terjadi. Karena Rasulullah SAW pergi ke Ka'bah menyatakan pengalaman dan semua orang tertawa. Tertawa bukan gembira, tapi tertawa bahwa mereka akhirnya yakin, sudah ini akhirnya benar terbukti. Memang Majnun, memang gila, karena tidak mungkin. Jadi mereka semua percaya akhirnya agama Islam ini selesai karena yang mengajarkannya juga mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Dan kemudian mereka pergi, satu bagian dari mereka pergi menemui Abu Bakar dan menyatakan, "Woi, teman kamu nih, ya, Rasulullah SAW menyatakan cerita seperti ini, mungkin sudah gila." Kemudian Abu Bakar di sini berkata, "Did he say it?" Apakah dia mengatakannya? Ya, dia mengatakannya. Kamu bisa lihat sendiri itu di Ka'bah. Ya, kalau dia mengatakannya berarti itu benar. Dan disitulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, karena tanpa ragu kalau beliau mengatakannya berarti benar. Mengapa? Ya, katanya karena saya sering mendengar hal-hal yang tidak kalah menakjubkannya. Ayat-ayat Allah yang diajarkan Rasulullah tidak kalah menakjubkannya dibanding ini. Ya, jadi saya tidak sedikit ragu. Kemudian mereka bersama menemui Rasulullah dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mempercayainya. Bahkan Abu Bakar kan diriwayatkan pernah pergi ke Yerusalem, ke Palestina, ya. Dan gambaran Rasulullah mengenai Masjidil Aqsa Palestina benar-benar sesuai dengan apa yang Abu Bakar mengetahuinya di Palestina. Jadi Abu Bakar yakin sekali. Ya. Kemudian menceritakan tentang karavan tadi yang disusul, dan ternyata beberapa minggu kemudian karavan itu sampai di Mekah dan benar-benar seperti itu kejadiannya, ya, karavannya seperti itu. Jadi seharusnya orang-orang yakin akan kebenaran tersebut, tetapi yang namanya orang yang tidak percaya selalu ada saja alasannya, ya. Dan memang pada saat itu banyak umat
yang meninggalkan Islam, umat Islam yang meninggalkan Islam pada saat itu karena kejadian itu. Ya, dan disinilah mungkin akan kita pelajari hikmahnya. Ya, pertama, hikmah pertama ya, ingat ya, ini kejadian Isra Mi'raj ini setelah lowest point dari Rasulullah SAW, yaitu kejadian di Taif. Ya, jadi dari awal risalahnya, kemudian tahun-tahun kesedihan ya, boykot, kemudian Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, kemudian diusir dari Mekah, Rasulullah SAW pergi ke Taif juga diusir dari Taif. Ya, titik terendah, dan beliau menyatakan tersebut kepada putrinya Fatimah. Ya, tetapi pada saat itu umat, tidak hanya Rasulullah, umat Islam juga mendapatkan cobaan, dan beberapa umat Islam sudah mulai meninggalkan Islam. Ya. Dan pada saat kejadian Isra Mi'raj ini, karena ketidakpercayaannya, ada lagi orang yang meninggalkan Islam. Tetapi hikmahnya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya seolah menyaring yang terbaik dari umat Islam tersebut. Mengapa? Karena akan setelah kejadian umat Islam ini, Rasulullah SAW bertemu utusan dari Madinah, dari Yathrib pada saat itu, dan hijrah beberapa tahun kemudian. Dan di Madinah umat Islam dan ajaran Islam berkembang, ya. Dan itu bisa terjadi karena Rasulullah SAW mempunyai istilahnya the main team ya, the A team, the A-list team ya, yang terbaik ya, yang dapat mengajar. Karena sebelum Rasulullah SAW sendiri hijrah ke Madinah, sudah ada utusan Rasulullah SAW yang mengajarkan Islam di Madinah. Ya, jadi betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menyaring. Inilah yang terbaik, yang dengan segala cobaan, ya, boykot dan sebagainya hingga Isra Mi'raj mereka tetap percaya, dan utamanya adalah Abu Bakar dan Umar ya, radhiyallahu anhuma ya. Oke, so itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua sebetulnya barusan kita bahas juga ya, jadi itu titik terendah secara pribadi Rasulullah SAW. Tetapi Allah tidak melupakan Rasulullah SAW ya, karena hadiah dari diberikan mukjizat tersebut ya, Isra dan Mi'raj. Jadi seolah-olah kita juga sering ya, kita mencapai titik terendah dalam hidup kita, jangan putus asa. Allah tidak melupakan kita. Dan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu yang besar setelah itu. Seolah-olah dari hikmah yang tadi ya, kadang-kadang kesulitan kita, kegagalan kita seolah-olah akan membersihkan sesuatu yang sebetulnya menghalangi kita untuk mencapai yang lebih baik lagi. Ya, seolah-olah di istilah dalam ilmu tasawuf ya, hati kita itu diremukkan dulu. Ya, jadi yang kotor itu diremukkan dulu hingga yang kerak-keraknya itu hilang, dan hanya dengan di hati yang remuk, yang retak tersebutlah cahaya Allah bisa masuk. Ya, karena kalau hatinya remuk, kalau hatinya tidak remuk dan terhalang oleh kotoran-kotoran, cahaya Allah tidak bisa masuk. Tentu Allah bisa, kalau Allah mau bisa masuk, tetapi Allah kadang-kadang meminta kita untuk berikhtiar ya. Jadi pada saat kalau kita ada mencapai suatu kondisi yang remuk tersebut ya, hancur tersebut, pada saat kita tawakal, cahaya Allah bisa masuk sedikit ya dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir mungkin pada kesempatan kali ini ya, adalah pembebasan ya. Ingat ya, jadi Rasulullah SAW ini Mi'raj itu terlepas dari ruang waktu ya, dan juga terlepas dari ruang waktu dan ya, batas ruang dan waktu, maaf ya. Dan kita sering mendengar hadis Rasulullah bahwasannya sholat itu adalah mi'rajnya kaum yang beriman, mukminun ya. Itu tadi, jadi kita di tengah hingar-bingar kehidupan dunia, kesibukan kita, tapi kita jangan diremehkan sholat tersebut ya, karena sangat membantu kita ya untuk mengembalikan kondisi kita ya. Jadi seolah-olah kita dalam saat kita melakukan sholat tersebut, kalau kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk hadir, kita akan terbebas dari ruang dan waktu. Dan ingat, pada saat kita selesai, kita mengucapkan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, assalam itu salah satu asmaul husna, nama Allah. Sebetulnya selain peace ya, selain kedamaian, juga keseimbangan, flawless ya. Jadi banyak artinya salam, itu tidak cuma satu arti ya. Dan itulah pada saat kita sholat, kita dari mulai Allahu Akbar
ya. Kemudian assalamualaikum, kita mencapai keseimbangan lagi. Karena sebelum kita sholat, mumet sekali dengan pikiran-pikiran dunia, tapi setelah kita sholat, bila kita menghayatinya dengan sebaik-baiknya, kita sampai pada kondisi keseimbangan. Flawless lagi, siap lagi untuk mengikuti hingga atau hidup. At the end of the day, kita hidup di dunia, kita terbatas oleh ruang dan waktu, kita hidup di dunia juga ada hikmahnya ya, kita kembali ke hidup dunia, tapi mungkin paradigma kita ya, pola pikir kita, bukannya kita alhamdulillah selesai sholat, kita balik lagi ke dunia, tapi justru pada saat kita selesai dunia tadi ya, jadi pada saat kita ini alhamdulillah tuh pada saat kita bisa meluangkan waktu dari kehidupan kita untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian KGRI yang dirahmati Allah, salat adalah mi'rajnya kaum beriman, umat yang beriman, mukminun ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita atau kemampuan untuk mengambil hikmah dari kejadian Isra Mi'raj ini, juga meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf atas segala kekurangan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.